Baik, kuliah kita minggu ini kita akan membahas tentang gerak satu dimensi. Dan dalam gerak satu dimensi, sepertinya kita tidak perlu dulu bicara tentang vektor. Maka kita punya ada apa yang dinamakan sebagai uh, posisi, lantas ada uh, perpindahan, lantas ada kecepatan, dan ada percepatan. Nah, kalau kita bicara posisi, tentu agar satu menjadi hal yang baku, maka kita butuh yang dinamakan sebagai ruang koordinat. Maka misalkan kalau saya bicara satu dimensi, maka sini misalkan ruang koordinat dengan sumbu x, ini x dengan 0, maka misalkan kita bisa punya misalkan ada posisi atau x initial di sini, lantas x final di sana, maka yang maksud dengan posisi adalah tentu misalkan posisi awal xi atau inisial, lantas ada posisi akhir final akhir. Maka yang dinamakan perpindahan itulah delta x, yaitu x final minus x initial. Dan kedepannya kita akan sering menggunakan notasi delta di sini, yaitu delta apapun di depannya itu menjadi apapun itu final minus apapun itu inisial. Oke. Nah, sekarang tentu ketika benda bergerak itu butuh waktu, tidak mungkin tiba-tiba dari xi menjadi ke xf. Maka kita introduce yang namanya sebagai kecepatan rata-rata, yaitu atau di sini kita pakai istilah v average. Boleh kita tambahkan sini subscript x, karena kita bicara dalam ruang x di sini. Itu adalah x dibagi dengan t. Perhatikan di sini kita mengambil rentang pengamatan yang cukup besar, atau di sini kita langsung menggunakan kalau tadi menjadi konvensi, itu menjadi xf minus x initial divided by tf minus t initial. Misalkan Anda mengamati sebuah gerakan benda mula-mula pada t inisial misalkan sekian detik, lantas Anda stop pada waktu final tf, dan benda tersebut mula-mula pada posisi x inisial dan akhirnya pada posisi x final. Maka itu Anda dapatkan kecepatan rata-rata dalam sumbu x ini. Oke, tadi terlewat kalau kita katakan sebagai perpindahan, maka juga ada katakan sebagai jarak atau bahasa Inggrisnya distance. Kalau ini perpindahan berarti displacement. Nah, jarak itu total jarak kalau misalkan begini aja, titik dari x0 misalkan titik x dengan 0, seekor semut bergerak ke arah sumbu x positif sejauh misalkan 1 meter, lantas dia kembali ke titik 0 dan bergerak ke sebelah kiri titik 0 misalkan sejauh 1 meter. Maka ditanyakan kalau mula-mula di x0, di x initial, ini sebagai x final, berapakah perpindahan sederhana, berarti ini minus ya, ini positif. Maka delta x itu adalah x final minus x initial, maka dalam hal ini menjadi min 1 meter. Artinya dari mula-mula sini berpindah ke sana itu berpindah sejauh min 1 meter karena bergerak ke arah sumbu x negatif. Nanti sebenarnya jarak tentu kita hitung semua total panjang lintasan yang ditempuh oleh ekor semut, berarti 1 tambah 1 tambah 1 berarti 3 meter. Oke, itu bedanya antara jarak dan perpindahan. Nah, sekarang yang kita maksud dengan kecepatan adalah yang ini, perpindahan. Nah, di sini belum tentu rate perubahan jarak per waktunya itu konstan, tidak harus ya. Tapi sekarang saya bicara di sini rata-rata, maka saya tidak peduli seberapa cepat dan seberapa lambat dalam setiap gerakan. Bisa jadi di sini cepat terus lambat dan seterusnya, atau bergerak maju dulu, mundur, maju lagi, seperti itu. Tidak peduli, yang penting saya tahu kalau mula-mula di sini
akhirnya di sini, lantas berapa waktu mulai stopwatch dinyalakan, dan waktu stopwatch ditentukan, itulah kecepatan rata. Nah, sekarang bagaimana kalau tadi gerakannya bisa banyak nih, bisa lambat dulu, lama-lama cepat, misalkan gerakannya bercepat, atau cepat dulu kemudian dilambat, misalkan kalau misalkan pada pengereman, atau gerakan yang lebih bervariasi. Kalau saya bicara, saya pengen lihat berapa sih kecepatan per waktu yang saya ingin lihat sangat rentang pendek di sini misalkan. Maka di situ kita, atau dengan sesaat. Jadi ada istilah kata sesaat, karena kalau bicara kecepatan, seperti saya katakan, misalkan kalau saya gambarkan kurva, sekarang kita bicara kurva dulu. Misalnya ini adalah waktu, ini adalah kecepatan. Bisa saja kecepatan itu konstan, atau fungsinya seperti ini berubah-ubah. Maka saya pengen tahu berapa nilai kecepatan ini dalam waktu yang saya amati sesaat di sini, karena kecepatan waktu di sini pada kurva ini tentu berbeda dengan waktu di sini dan waktu yang di sini. Maka sesaat di sini itu berapa? Nah, maka di sini kita bicara V atau kecepatan sesaat. Maka V, jadi kita hilangkan subscript V ini, konvensi saja. Dalam arah X misalkan, itu boleh pakai X, boleh enggak. Itulah limit delta T menuju 0 daripada delta X per delta T, atau kalau kita menggunakan notasi kalkulus maka disama dengan dx dt, di mana X adalah fungsi jarak, fungsi posisi daripada benda yang kita amati. Nah, maksud daripada limit delta T menuju 0 ini adalah kita betul-betul melihat pada rentang waktu yang sangat pendek, ya, makanya katanya sesaat. Nah, kalau misalkan digambarkan apa itu kecepatan sesaat, atau misalkan dikontraskan dengan average, misalkan kalau saya punya plot yang menggambarkan posisi sebagai fungsi waktu, misalnya saja posisi saya itu gerakannya misalkan dipercepat atau seperti ini misalkan. Maka kalau saya bicara misalkan average kecepatan, maka kecepatan rata-rata, maka saya misalkan pada rentang T inisial di sini, maka ini ada nilai X inisial. Lantas di sini misalkan ini T final, di sini ada X final. Maka average itu berarti kita tarik garis slope yang ini, kemiringan yang ini, karena memang gradien ya, berarti karena delta inilah delta X, ini adalah delta T, rentangnya gradien. Tapi sekarang kalau saya bicara kecepatan sesaat, maka saya ambil rentang sangat pendek. Jadi rentangnya di sangat kecil sini, sangat kecil, juga sangat kecil, maka kurang lebih ke garis yang ini. Jadi rentang sangat pendek kepada garis yang ini. Jadi betul-betul pada kurva tersebut. Kalau misalnya kita bicara kalkulus, ini macam turunan daripada fungsi yang membentuk kurva seperti ini. Nah, sekarang hal yang sama kalau kita bicara tentang percepatan. Maka kalau kecepatan rata-rata adalah delta X per delta T, maka percepatan rata-rata yaitu A average dalam sumbu X itulah delta kecepatan dibagi dengan delta waktu, dimana seperti biasa delta kecepatan berarti V final minus V initial dibagi dengan T final minus T initial. Seperti biasa ini kita amati pada rentang waktu yang cukup besar. Jadi kalau misalkan saya gambar pada tadi, misalkan dunia satu dimensi, misalkan ini X initial, ini X final, misalkan benda saya bergerak dari sini ke sana, mungkin mobil misalkan dari lampu merah menjadi lampu hijau, mobilnya dipercepat, kemudian di sini misalkan ada penghalang dan mobil berhenti, maka mobil terlambat. Jadi ada perubahan kecepatan sepanjang XI dan XF, tapi
mungkin kalau saya amati rata-rata, maka saya hanya konsumsi, misalkan saya dapati data di sini VI saya, jadi pada detik yang ini karena di sini mobil berhenti, di sini mobil sudah bergerak, kemudian di sini saya hitung berapa VF saya, misalkan saya amati baterai ini, maka percepatan rata-rata pada range ini itu adalah VF minus VI dibagi dengan berapa waktu antara VF dan VI. Nah, sudah ini di sekolah. Jadi kalau kita sudah definisikan rata-rata, maka muncullah istilah sesaat, yaitu percepatan sesaat. Ini menjadi A bila pakai X telah limit delta T menuju 0 dari delta V dibagi dengan delta T, atau kalau saya pakai notasi kalkulus berarti dV dt. Nah, ini sama saja dengan tadi kita bicara X di sini. Kalau saya misalkan punya grafik yang menggambarkan kecepatan sebagai fungsi waktu, misalkan grafik seperti ini, misalkan miring, maka kalau saya bicara rata-rata, misalkan ini TI, ini VI, atau saya bicara di sini, ini TF, ini VF, maka rata-rata adalah garis yang menghubungkan kemiringan yang ini ya, itulah rata-rata. Tapi kalau saya bicara saat, maka saya ambil range yang sangat kecil, gambar tidak begitu bagus, maka persis pada garis yang itu. Jadi semacam turunannya atau slope-nya, di garis singgung di situ. Nah, sekarang tinjau misalkan gerakan benda dengan V tetap. V tetap. Maka kalau saya punya kurva yang menggambarkan seperti itu, ini V, ini time. Kalau V tetap, maka garisnya seperti ini. Maka dikatakan kalau saya amati pada T inisial sampai T final, maka delta T adalah T final minus T inisial, ini kurang itu. Maka luas daerah yang diarsir ini yang diapit oleh fungsi V konstan dan V sama 0, kemudian waktu TR dan TI, maka luas ini itu kita kenal sebagai jarak perpindahan. Ya, itu tidak begitu, kadang kita sering terbalik antara jarak dan perpindahan, tapi jarak itulah tadi pada contoh sebelumnya dan supaya jelas, dan inilah delta X. Nah, sekarang hal ini kita generalize ke kasus di mana V tidak konstan. Misalkan kalau V saya misalkan bentuk seperti ini V, ini T, maka tetap saja area yang berada di bawah fungsi ini dan diapit oleh T yang saya amati, ini T inisial, ini T final, maka itu juga sebagai perpindahan. Nah, sekarang sama, kalau saya punya sebuah kurva yang menggambarkan misalkan percepatan, ini time, ya sama saja kalau saya punya kurvanya misalkan konstan, jadi percepatan konstan, oke. Ini berarti T inisial, ini T final, maka luas daerah yang berada di bawah fungsi A konstan dan A0 dan garis T ini, nah itu kita kenal sebagai namanya delta V. Oke. Dan sama kalau misalkan kurva A nya tidak konstan, maka tetap demikian. Nah, ini yang memberikan kita misalkan tahu bahwa misalkan kita punya persamaan jarak S dengan setengah A delta T square. Jadi jarak, perpindahan soalnya, tapi kadang orang missing dengan jarak, tapi setelah kalau ini untuk kasus percepatan tetap, maka sama demikian. Nah, ini bisa pahami, yaitu kalau saya punya kurva ini ya, ini tentu kalau ditanya kasus dimana kecepatan awalnya telah 0, maka V ini V inisial, saya harus konsisten menggunakan istilah. Kalau saya gunakan inisial dari awal, maka gunakan inisial. Ini adalah kurva sumbu V.
inilah sumbu T, maka dari sini dari 0 karena 0 maka ini T inisial, misalkan ini T final, maka misalkan ini V final, ini V inisialnya 0, maka garis seperti ini lurus karena konstan, percepatan konstan, maka area ini adalah area segitiga, dan area ini kita tahu setengah alas kali tinggi, dan ini berarti setengah dikalikan alas, alasnya adalah delta T dikalikan tinggi, dan V final itulah tingginya tentu V final, dan V final saya adalah A dikali delta T. Jadi kalau ya persamaan ini cukup obvious kalau karena A itu adalah kalau persamaan konstan maka delta V per delta T, dan saya bicara sekarang initial velocity yang 0, maka V final dibagi T atau delta T saja, maka persamaan ini kita bisa pahami, dan ini kita plug sana, maka jadi A kali delta T, dan persamaan yang ini terpenuhi. Nah, Anda bisa berpikir sekarang atau membuktikan sendiri bagaimana kalau V initial tidak 0, maka secara kurva Anda akan memiliki bentuk V di sini, ini time, dan mula-mula berada di sini, dan misalkan ini V initial, ini V final, ini T initial, misalkan ini T final, maka misalkan seperti itu. Nah, area ini itulah perkiraan jarak. Silakan hitung sendiri, maka kita bisa dapatkan, saya sering salah, delta X perpindahan, dan untuk kecepatan inisial yang tidak 0, maka dari sinilah VI delta T ditambah setengah A delta T square. Ini bisa dibuktikan sendiri ya dengan menggunakan cara yang sama di atas. Ada beberapa persamaan yang menarik terkait dengan gerak satu dimensi untuk percepatan konstan. Jika A tetap, maka ada beberapa persamaan yang sangat berguna seperti nanti, yaitu misalkan perpindahan itu adalah setengah daripada V final plus V initial dikali delta T, dan misalkan V final kuadrat itu adalah 2A delta X plus V initial square. Oke, nanti kalau ada waktu di bagian pertemuan kita bisa buktikan ini, tapi harusnya tidak terlalu sulit. Nah, terakhir aplikasi kepada gerak percepatan adalah namanya dalam real life itu gerak jatuh bebas. Nah, ini teorinya nanti kita masuk ke bagian gravitasi, tapi Anda tahu bahwa saat benda jatuh ke bawah, tidak peduli berapapun masanya, ini misalkan massa kecil, ini massa besar, maka kedua benda akan ditarik dengan rate yang sama ke pusat bumi. Itu kalau di permukaan bumi rata-rata percepatan gravitasi kita adalah 9,8 meter per second square. Oke. Nah, ini di muka bumi. Nah, maka kita bisa gunakan tadi kita sudah punya di atas bahwa S jarak perpindahan atau jarak, tapi kalau kita bicara gerakan yang tidak bolak-balik maka jarak itu akan sama dengan perpindahan. Kalau tidak gerakan yang aneh-aneh, jadi gerakannya monotonically saja seperti itu, maka setengah A delta T square ketika nanti bisa, kalau kita bicara jarak tempuh oleh batu yang jatuh dari titik mula-mula, katakan sebagai H misalkan, maka H bisa sebagai setengah G delta T square, dimana G lah percepatan gravitasi bumi, yaitu angka yang ini kalau di permukaan bumi. Baik, saya pikir itu dulu saja untuk bagian teori. Nah, misalkan untuk ini Anda bisa bicara lebih jauh, misalkan kalau bendanya mula-mula punya kecepatan 0, maka Anda tahu jarak tempuh dari awal adalah tinggal ditambah dengan misalkan V0 delta T dan seterusnya. Atau kalau misalkan bendanya bukan jatuh dari atas ke bawah, tapi Anda lemparkan benda vertikal ke atas, nah maka ini kita bicara, nah di sini kita bisa pilih gunakan pilah-pilah arahnya. Apakah Anda memilih
arah atas positif, bawah negatif, atau sebaliknya. Maksudnya dimensi X-nya. Kalau misalkan saya pilih atas itu positif, maka saya bisa tuliskan misalkan jarak ketinggian H, jadi H-nya ke atas itulah maka G itu ke bawah melawan arah, maka ini jadi kecepatan awal yang saya lempar V0 delta T minus setengah G delta T square. Karena di banyak buku delta T ini tulisan sebagai T dan seterusnya T square, tapi itu nggak masalah, dan atau dibalik juga bisa. Oke, tergantung daripada konvensi yang Anda gunakan. Baik, itu dulu, nanti kita lanjutkan dalam berikutnya soal-soal dan mungkin beberapa elaborasi rumus di pertemuan maya. Terima kasih.